SD Negeri Padadue. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan kami pada hari ini, yaitu sosialisasi penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan guru SD Negeri Padadue dan SMA Negeri 1 Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua. Kegiatan ini kami buat dalam rangka mengakses modul 1.4 budaya positif pada kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 9. Perlu saya perkenalkan diri, saya Beta Leba, mengajar pada SD Negeri Padadue dan saat ini sedang mengikuti program calon guru penggerak. Dalam kegiatan ini kami berkolaborasi antara sesama CGP angkatan 9. Dalam hal ini ada Bapak Gustaf Leoret, silakan berdiri. Iya, ini Bapak Gustaf yang ganteng, satu-satunya laki-laki yang ada di Sabu Tengah yang lolos pada calon guru penggerak angkatan 9. Dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu guru hebat, kami akan berkolaborasi bersama di dalam membawakan materi ini, dan tentunya sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, segala sesuatu yang kita buat, marilah kita perlandaskan di dalam doa. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama, kami mohon kesediaan Ibu Novi untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Kepada Ibu Novi, disilakan. Bapak Gustaf duduk saja. Baik, sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi penyebaran pemahaman budaya positif ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Terpuji sangat kebesaran-Mu Bapa dari kekal hingga kekal. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai dengan detik ini. Terlebihnya kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, kami naikkan segala puji dan syukur hanya kepada-Mu. Saat ini Bapa, kami guru-guru yang ada di SD Negeri Padadue ini beserta dengan guru-guru dari SMA Negeri 1 Sabu Tengah boleh berada di ruangan ini untuk kami boleh melaksanakan sosialisasi penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri Padadue dan juga di SMA Negeri 1 Sabu Tengah. Semua ini bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tapi semua ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tentunya dalam setiap aktivitas kami sebagai pengajar, Tuhan ada bersama dengan kami sehingga kami dapat melaksanakan semuanya ini. Bapa, sebelum kami melaksanakan semuanya ini, kami mohon tuntunan tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di tengah-tengah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga dengan berakhirnya kegiatan kami, sehingga kegiatan kami dapat kami lewati dengan penuh rasa syukur dan kami boleh memahami semua materi yang akan disajikan, yang akan disosialisasikan kepada kami di tempat ini. Terkhususkan Tuhan memberkati semua calon guru penggerak yang ada di kabupaten kami, Kabupaten Sabu Raijua tercinta. Juga terlebih dan terkhususkan Tuhan memberkati calon guru penggerak yang ada di Kecamatan Sabu Tengah, Ibu Berta, Pak Gustaf. Tuhan menaruh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan, marifat di atas kepala hamba-Mu berdua di tengah-tengah hidup dan guru hebat sekalian. Selamat pagi. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar
Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah bersama saya, Melki Gustav Lewere, di mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Saburai Jua. Saya mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan materi 1.4, di mana materi itu berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, saya harap Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan selamat. Jangan lupa bahagia. Biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini, siang hari ini, saya bertemu dengan orang-orang hebat di tempat ini. Tentu kita semua, ketika kita berpikir positif, maka energi yang akan masuk adalah energi positif semata. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar melalui sosialisasi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Baik, Bapak Ibu coba perhatikan slide yang ada di depan. Di situ ada pertanyaan bagi kita. Pertanyaan pemantik ini memberikan kita stimulus untuk mencapai tujuan-tujuan dalam sosialisasi hari ini. Yang pertama, kita semua ini sebagai Bapak dan Ibu guru yang ada mempunyai pengalaman yang berbeda, baik dari SD ataupun SMA. Ini pernyataan Bapak Ibu bisa jawab baik untuk pribadi masing-masing dan juga nanti kembali kepada perlakuan kita di kelas masing-masing. Yang pertama, menurut Bapak Ibu semua, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Hukuman. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini kita seringkali lakukan, baik hal yang pertama, hal yang kedua, ataupun hal yang ketiga yang kita sering lakukan di depan anak-anak kita. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Baik, ada satu permainan yang mengubah mindset kita, merubah paradigma atau pemikiran kita selama ini. Permainan ini saya butuh kertas. Nah, Bapak Ibu yang tidak punya kertas, boleh bagi dua ini, bagi 4 juga tidak apa-apa. Tolong. Ini dilakukan secara berpasangan. Dilakukan secara berpasangan, jadi yang tidak ada pasangan dicari pasangan, bagi 4 saja baik. Oke, masing-masing orang menulis sesuatu atau menganggap bahwa kertas yang dipegangnya itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Silakan genggam kertas itu secara erat-erat, entah ditulis dengan rahasia atau dengan hal apapun terserah, atau tidak ditulis, namun menganggap bahwa kertas itu sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita. Silakan. Kemudian secara berpasangan, pasangan A dan pasangan B akan saling membujuk. Pasangan A terlebih dahulu, yang A terlebih dahulu membujuk yang B. Kan masing-masing kelompok ini ada sudah 2 orang. Ada A dan B, bertindak sebagai A, yang satu bertindak sebagai B. Yang A terlebih dahulu membujuk yang B, kemudian yang B membujuk yang A. Saya berikan waktu itu selama 30 detik saja. Dengan cara apapun, bisa membujuknya dengan mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka telapak tangan. Mungkin Bapak
bukan juga bisa dengan ibu. Kertas. Pokoknya dengan cara apapun sehingga buka kosong deh begitu. 30 detik salah. Paham pesan? Sepaham belum? Sepaham belum? Jadi yang pertama, ambil kertas itu membayangkan sesuatu yang sangat berharga. Terserah. Selama 30 detik tunggu. Nanti ada hitungan. Selama 30 detik saya kasih kesempatan. Ini apa ya? Dulu di sini, dekat peserta. Oke, jadi coba baca baik-baik. Sudah toh? Anggap bahwa itu hal yang paling penting. Setelah kita sudah tahu bahwa itu hal yang paling penting, anggap saja ada penggoda yang datang. Mau merebut atau mau mengambil hal penting itu dari dalam kita kehidupan, begitu. Dengan cara apapun, entah dia mengancam, lu dia mau kasih begitu. Dengan cara apapun, oke? Silakan hitungan dari sekarang. Oke, 30 detik selesai, silakan pindah ke orang lain. Ya, sekarang B lagi yang lain A. Oke, baik, selesai. Oke, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa berpendapat? Ada yang membuka tangannya? Tidak ada. Oke. Kira-kira siapa yang mengontrol? Membuka dan menutup tangan? Oke, diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri yang mengontrol diri kita. Tidak ada orang lain yang datang. Walaupun bujukan yang datang rayuan ataupun hadir mengancam, kalau kita punya komitmen maka tidak akan terjadi. Oke, next. Oke, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menganggap di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru, kita berilusi. Ini sebenarnya berilusi. Ada teori tentang ilusi kontrol yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu sama dengan menghayal ya. Kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya bahwa seringkali kita membuat kritikan, namun kita dengan kritikan itu berharap bahwa karakter orang itu akan berubah, namun tidak. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apapun yang kita berikan kepada orang, baik penguatan pujian dan lain sebagainya, kita harapkan bahwa itu membawa efek yang baik. Namun tidak, dia hanya semu saja, hanya sementara. Dan ilusi yang berikut adalah bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Namun kenyataannya bahwa orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif. Sesuatu yang memaksa itu tidak efektif untuk jangkauan yang panjang. Yang akan menimbulkan dari pemaksaan adalah hubungan permusuhan yang akan terbentuk. Stimulus respon. Atau dikenal sebagai teori pilihan atau teori kontrol. Ada stimulus respon yang diberikan dan juga ada kontrol atau sebagai pilihan. Pilihan atau kontrol yang kita berikan kepada anak-anak seperti ini. Kita seringkali berpikir bahwa dalam kita memberikan stimulus atau memberikan rangsangan itu, kita mencoba untuk mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan ada teori kontrol atau pilihan itu, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi tidak ada pemaksaan di sana. Kita justru lebih memahami kebutuhan orang. Dan yang kedua adalah, contoh yang kedua adalah realitas bahwa kebutuhan kita itu sama menurut stimulus respon. Namun di dalam kontrol mengatakan bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda setiap orang. Oleh karena itu, dan yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Namun di dalam pilihan hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, berkaitan dengan kita sebagai guru, seringkali kita juga mengatakan bahwa kita bisa mengontrol anak-anak. Tapi ketika anak-anak tidak mau untuk dikontrol, maka itu tidak akan terjadi. Dan model berpikir menang atau kalah, menurut kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi dengar dan dulu adalah peraturan kelas, tapi istilah sekarang bukan lagi peraturan kelas, namun keyakinan kelas. Baik, di dalam keyakinan kelas itu tentu ada yang melanggar. Anak-anak ada yang melanggar. Bagaimana cara melakukan pendekatan, melakukan penyelesaian persoalan? Itu ada segitiga restitusi. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan itu secara baik tanpa kita mengendalikan dia, mengontrolkan anak, namun dengan sendirinya dia menyadarkan bahwa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibangun. Ada juga keyakinan kelas itu harus berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang, ada kesenangan, dan kebebasan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah makna disiplin? Next. Apakah makna disiplin bagi kita? Berdasarkan tata bahasanya, diambil dari kata Latin, bahasa Latinnya itu disiplina, yang artinya belajar. Ini berhubungan dengan bagaimana murid-murid dari Sokrates dan Plato. Mereka pada waktu itu mau belajar, murid-muridnya mau belajar sesuatu untuk mencapai tujuan hidup mereka.
Disiplin juga membuat orang menggali semua potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin sebenarnya datang dari dalam diri. Kemudian jika di situ itu tidak bisa datang dari dalam diri, maka ada intervensi dari luar yang dalam bentuk keyakinan kelas atau peraturan-peraturan sekolah yang kita kenal sekarang. Peraturan kelas dan peraturan sekolah. Semua ini bertujuan untuk mendisiplinkan diri supaya menggali potensi yang menuju pada sebuah tujuan, yaitu tujuan bersama mencapai nilai kebajikan tadi. Next. Baik, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin di mana ada sebuah kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya bahwa disiplin itu tidak ada lagi yang perintah-perintah satu dari yang lain. Kemudian tidak ada lagi tujuan yang berbeda. Itu makna dari disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, menjadi orang yang merdeka, yang tidak perlu diperintahkan oleh orang lain lagi. Itu mengenai disiplin. Saya ulangi lagi bahwa disiplin itu lahir dari dalam diri, tidak bisa lahir dari luar. Jikapun dari lahir dalam diri tidak bisa, maka ada intervensi luar. Nah, dalam intervensi luar itu maka adalah peraturan-peraturan atau kesepakatan untuk mendisiplinkan diri. Tujuannya sama, yaitu mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, mengenai nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang diakui oleh semua orang di semua negara, semua agama, dan lintas suku, lintas bangsa. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini bersifat positif bagi seluruh manusia. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan, seperti yang dikatakan oleh Julian Glasser tadi. Dengan adanya tujuan masing-masing orang, maka untuk mengaitkan tujuan itu supaya jangan melenceng dari nilai-nilai ataupun dari kebajikan secara universal, diyakini oleh semua orang. Nilai-nilai universal ini diyakini oleh semua orang akan menjadi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam yang terbangun dengan sendirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nah, ini yang diharapkan dari bagaimana mengontrol diri, kontrol secara positif, kemudian dikaitkan dengan nilai kebajikan secara universal. Next. Nah, nilai kebajikan universal juga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ada 5 nilai profil pelajar Pancasila yang ditanamkan dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini merupakan
nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita kuatkan mulai dari fase 0 sampai fase A sampai fase F. Nah, selain nilai profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai lain, yaitu nilai IBO, kemudian ada 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini merupakan nilai-nilai universal yang diakui secara bersama-sama, yang telah diterima secara bersama-sama oleh semua lintas agama, lintas suku, lintas bangsa. Dapat kita lihat nilai-nilai itu antara lain seperti pada slide berikut. Nah, ini yang dikatakan tadi, nilai IBO itu ada apa-apa saja, kemudian ada 9 pilar karakter itu apa-apa saja. Bisa kita lihat di slide yang ada, mulai dari toleransi untuk IBO, mulai dari toleransi sampai pada komitmen. Kurang lebih ada 12 nilai. Kemudian 9 pilar karakter itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya sampai pada kepemimpinan dan keadilan. Nah, ini merupakan bentuk dari nilai-nilai kebajikan secara universal. Next. Oke, ini yang terakhir bagi kita adalah refleksi untuk diri kita sendiri, bisa ditulis di kertas. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya dan perilaku murid bagaimana? Oke, silakan tulis. Nanti hasilnya ditempel di situ sampai. Tidak perlu soal lain. Oke, baik. Itu merupakan hal refleksi saja untuk kita supaya menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nah, ini yang diharapkan dari bagaimana mengontrol diri, kontrol secara positif, kemudian dikaitkan dengan nilai kebajikan secara universal. Next. Nah, nilai kebajikan universal juga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ada 5 nilai profil pelajar Pancasila yang ditanamkan dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini merupakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita kuatkan mulai dari fase 0 sampai fase A sampai fase F. Nah, selain nilai profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai lain, yaitu nilai IBO, kemudian ada 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini merupakan nilai-nilai universal yang diakui secara bersama-sama, yang telah diterima secara bersama-sama oleh semua lintas agama, lintas suku, lintas bangsa. Dapat kita lihat nilai-nilai itu antara lain seperti pada slide berikut.
Nah, ini yang dikatakan tadi, nilai IBO itu ada apa-apa saja, kemudian ada 9 pilar karakter itu apa-apa saja. Bisa kita lihat di slide yang ada, mulai dari toleransi untuk IBO, mulai dari toleransi sampai pada komitmen. Kurang lebih ada 12 nilai. Kemudian 9 pilar karakter itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya sampai pada kepemimpinan dan keadilan. Nah, ini merupakan bentuk dari nilai-nilai kebajikan secara universal. Next. Oke, ini yang terakhir bagi kita adalah refleksi untuk diri kita sendiri, bisa ditulis di kertas. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya dan perilaku murid bagaimana? Oke, silakan tulis. Nanti hasilnya ditempel di situ saja. Semua guru punya keinginan, punya anak-anak menjadi posisi kontrol yang tertinggi, yaitu menjadi seorang manajer di dalam sekolah ini. Kita adalah pemimpin-pemimpin sekolah ini. Karena itu dalam menang kasus dulu tadi, kasus-kasus itu butuh yang namanya segitiga restitusi, di mana yang pertama kita harus buat apa terlebih dahulu. Kita harus menenangkan keadaan terlebih dahulu. Setelah keadaan sudah tenang, maka kita akan melakukan validasi terhadap apa? Kebutuhan anak itu. Setelah kita sudah tahu kebutuhannya apa, maka kita akan menanyakan bahwa ada keyakinan yang harus dipenuhi. Jadi oleh sebab itu, dalam melaksanakan segitiga restitusi ini, kita harus mampu membawa anak pada mengubah pemikirannya, pola pikirnya itu dirubah dari yang tidak bisa atau dari yang tidak berguna, dari yang tidak tahu menjadi sesuatu yang berguna untuk dirinya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang hadir sore hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Baik, di slide berikutnya. Baik, slide berikutnya adalah ucapan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir sampai saat ini dan pagi sampai sore. Ada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mengurus kurikulum, ada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mengurus kesiswaan, ada guru BK yang masih bertahan, dan juga rekan-rekan guru lainnya, teman-teman yang hadir, Bapak Andalus yang selalu kemarin dengan membawa HP-nya untuk mendokumentasikan kita, selalu ada sampai sore hari ini. Tentu ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kolaborasi antara kita. Jadi kolaborasi itu sangat penting, di mana di dalam sebuah lembaga membawa lembaga itu sampai pada tujuannya. Jika berjalan sendiri, maka dia akan merasa capek, merasa tenaganya hilang, dan orang lain akan berprasangka bahwa dia akan dia sendiri karena dia bisa. Dan itulah wujud kolaborasi kebersamaan kita semua yang perlu kita tingkatkan. Selamat sore, selamat.
karakter di NTT ini keras. Didikan dari rumah saya suka keras. Nah, kecuali kalau dari rumah itu memang lembut. Ya maksud beta kalau apa teguran-teguran di rumah tuh anak-anaknya selalu lembut, maka itu akan berbeda juga pada saat kenal di sekolah. Tapi kalau di sekolah di rumah biasa makan batu, baru ketemu hanya paksa mau makan bubur di sekolah, nah soal. Makanya data itu kedisiplinan yang pertama itu yang datang dari dalam diri. Kalau memang dia datang dari dalam diri tidak bisa, maka ada intervensi eksternal dari luar dalam bentuk aturan-aturan atau kesepakatan. Nah, baru pada dasarnya ketemu punya karakter di sini punya aturan, tetapi aturan itu yang menimbulkan kebijakan yang merugikan diri sendiri lain. Aturan-aturan kebijakan iya tuh. Yang digunakan itu kebijakan lagi, tetapi merugikan salah satu pihak, bukannya cari yang mungkin kita ambil sebagai solusi, tapi dia punya restitusi, segitiga restitusinya tidak dijalankan. Dengan yang pertama itu mengenal betul-betul dong, tahu paham dong salah atau tidak. Nah ini di segitiga restitusi yang Ibu Berta kasih tadi. Nah ini kan menstabilkan identitas dulu. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Memang ketong di lapangan ini kalau ketong berolahraga lu buat salah bagus, hebat. Cek, oke, cek, sudah kok? Oke, baik. Selamat sore. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Sampai sore hari ini semua rekan-rekan semua masih semangat dalam mengikuti sosialisasi. Karena itu sampai kita pada penghujung, yaitu dengan melakukan refleksi diri bagaimana konektivitas antara materi yang kita dapatkan dengan apa yang kita rasakan selama ini. Adakah yang bisa membantu saya untuk melakukan refleksi, teman-teman? Ada dong? Kita oke, ada. Baik, silakan. Kita akan mendengarkan refleksi dari teman-teman apa yang telah pelajari hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namanya Febriana Nagra, guru mata pelajaran geografi. Hal baru apa yang saya dapatkan dan telah mengubah paradigma saya? Baik, terima kasih saya jawab. Baik, dari mengikuti sosialisasi hari ini dari modul 1 sampai modul akhir yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Gustaf, ada hal baru banyak sekali yang saya dapatkan, tapi di sini yang mungkin yang masih bukan baru juga, tapi yang paling ditekankan dan paling mungkin saya ingat itu ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di mana tadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru mungkin dari pelajaran atau yang mengubah paradigma yang membuat saya mungkin saya bisa belajar dari memberikan hukuman dan konsekuensi dilihat pada lima posisi tadi, 5 kontrol guru mungkin dalam menangani kasus atau dalam memberikan hukuman atau apa yang saya temui di kelas. Mungkin saya bisa melihat kembali pada hal-hal baru yang saya dapatkan dan sambil berkonsultasi dengan Pak Gustaf dan teman-teman lain yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, tepuk tangan. Jawaban yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Eda merupakan pengalaman pribadinya, bagaimana ada hal baru di antara hukuman dan konsekuensi yang harus kita terapkan kepada anak-anak, di mana hukuman itu membekas ke dalam hati.
dan konsekuensi itu mendapatkan hal pengalaman baru bagi Ibu Eda. Oke, baik. Teman-teman yang lain masih adakah yang bisa memberikan jawaban yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Eda merupakan pengalaman pribadi, bagaimana ada hal baru di antara hikmah dan konsekuensi yang harus kita terapkan kepada anak-anak, di mana hukuman itu membekas ke dalam hati dan konsekuensi itu mendapatkan hal pengalaman baru bagi Ibu Eda. Oke, baik. Teman-teman yang lain masih adakah yang bisa memberikan tanggapannya melalui refleksi ini? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sisi Dede, guru bimbingan Putri. Saya akan menyampaikan refleksi tentang materi yang diterima tadi. Ya, bagaimana perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Untuk menjawab itu, saya merasa senang ketika mendengar materi-materi yang sudah disampaikan tadi, karena ada banyak hal baru yang kita sebagai guru yang perlu diterapkan di sekolah ini, karena selama ini ada banyak aturan-aturan atau hal yang dilakukan kepada siswa yang tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi itu saja saya kembali. Oke, dari tangan untuk Ibu Ses, di mana beliau sudah menyampaikan perasaan mengenai makna disiplin dan juga motivasi dari dalam diri. Jadi disiplin itu penting bagi kita untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Nah, kedisiplinan itu bukan yang datang dari luar, tapi yang datang dari dalam diri sendiri. Oke, selanjutnya masih adakah rekan-rekan guru yang akan melakukan refleksi ini? Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Wahyu Seo, pengajar mata pelajaran kimia. Saya akan menyampaikan refleksi untuk nomor 3. Kenal amok seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini. Baik, jadi sebelum mengikuti modul ini ada pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan sebagai amok. Tetapi ada salah satu yang saya pilih yang akan saya sampaikan, yaitu pernah terjadi perkelahian antar kelompok dalam satu kelas, di mana mereka masing-masing saling mempertahankan apa yang menjadi pegangan mereka, apa yang menurut mereka benar, saling mempertahankan apa yang menjadi pegangan mereka, apa yang menurut mereka benar. Dan itu membuat di antara mereka sebenarnya ada sahabat yang sekedar sama-sama, tetapi pada akhirnya menjadi kacau. Jadi saya mengikuti semuanya, saya bertanya kepada masing-masing kelompok yang berkelahi itu, kira-kira karena masalah apa kalian sampai seperti ini merusak persahabatan kalian. Jadi masing-masing memberikan jawabannya. Setelah itu saya bertanya lagi, apakah dengan melakukan hal seperti ini kalian merasa bahagia? Apakah kalian bisa tidur dengan tenang? Apakah kalian bisa bermimpi indah saat malam hari? Ataukah ini akan mengganggu ketenangan kalian? Jadi saya mengembalikan semuanya itu pada mereka, dan tiba pada suatu saat saya melihat bahwa mereka beraturan kembali menjadi lebih baik, dan mereka menuntut saya untuk bersama-sama dengan mereka menyampaikan bahwa ibu kami sudah berbaikan. Baik, terima kasih. Ini yang saya sampaikan.
Baik, terima kasih untuk pengalamannya yang telah disampaikan Ibu Rahel sebagai guru kimia, di mana beliau juga adalah wakil kepala sekolah yang mengurus mereka. Oke, pengalaman Ibu tadi itu menjadi kekayaan bagi semua guru yang ada, di mana Ibu sudah menempatkan diri sebagai seorang manajer, seorang leader di dalam diri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Menggunakan, walaupun hari ini baru kita kenal namanya segitiga restitusi, namun kita sudah dilakukan sebelumnya. Nah, itu yang masih ada kan yang mau referensinya? Oke, Ibu Rizky. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christine Manice. Saya adalah guru mata pelajaran matematika. Baik, saya akan menjawab refleksi tentang saya akan menjadi amo yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Kalau menurut saya ingin menjadi amo yang tadi paparkan tadi dari 5 kontrol guru itu. Saya ingin menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan sebuah masalah melalui skema restitusi segitiga restitusi. Ya, menurut saya itu yang saya harapkan setelah mengikuti modul ini. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kristi telah memberikan refleksinya. Oleh sebab itu kita semua guru punya keinginan, punya anak-anak menjadi posisi kontrol yang tertinggi, yaitu menjadi seorang manajer di dalam sekolah ini. Kita adalah pemimpin-pemimpin sekolah ini. Karena itu Mengikuti modul ini. Ya, sekian dan terima kasih. baik, terima kasih Ibu Kristi telah memberikan refleksinya. Oleh sebab itu kita semua guru punya keinginan, punya anak-anak menjadi posisi kontrol yang tertinggi, yaitu menjadi seorang manajer di dalam sekolah ini. Kita adalah pemimpin-pemimpin sekolah ini. Karena itu dalam menang kasus bullying tadi, kasus-kasus itu butuh yang namanya segitiga restitusi, di mana yang pertama kita harus buat apa terlebih dahulu? Kita harus menenangkan keadaan terlebih dahulu. Setelah keadaan sudah tenang, maka kita akan melakukan validasi. Validasi terhadap apa? Kebutuhan anak itu. Setelah kita sudah tahu kebutuhannya apa, maka kita akan menanyakan bahwa ada keyakinan yang harus dipenuhi. Jadi oleh sebab itu dalam melaksanakan segitiga restitusi ini kita harus mampu membawa anak pada mengubah pemikirannya, pola pikirnya itu dirubah dari yang tidak bisa atau dari yang tidak berguna, dari yang tidak tahu menjadi sesuatu yang berguna untuk dirinya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang hadir sore hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Baik, di slide berikutnya. Baik, slide berikutnya adalah ucapan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir sampai saat ini dan pagi sampai sore. Ada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mengurus kurikulum, ada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mengurus kesiswaan, ada guru BK yang masih bertahan, dan juga rekan-rekan guru lainnya, teman-teman yang hadir, Bapak Andalus yang selalu teman dengan membawa HP-nya untuk mendokumentasikan kita
selalu ada sampai sore hari ini. Tentu ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kolaborasi antara kita. Jadi kolaborasi itu sangat penting, di mana di dalam sebuah lembaga membawa lembaga itu sampai pada tujuannya. Jika berjalan sendiri, maka dia akan merasa capek, merasa tenaganya hilang, dan orang lain akan berprasangka bahwa biarkan dia sendiri karena dia bisa. Dan itulah wujud kolaborasi kebersamaan kita semua yang perlu kita tingkatkan. Selamat sore, selamat bertugas untuk kita semua. Kita sudah selesai, oleh karena itu salam bahagia untuk kita semua. Oke, salam kancah, sampai berjumpa lagi dalam sosialisasi selanjutnya.